Halo sahabat, salam bahagia. Selamat datang di channel Permata Cahaya Utama. Topik kali ini membahas mengenai umat Buddha bisa masuk surga. Bagaimana caranya? Permasalahan muncul ketika manusia lahir, bertumbuh dan menjadi dewasa, memahami hidup dan kehidupan, tujuan hidup, dan akan kemana setelah kematian yang akan menjemput pulang. Beberapa bahkan tersesat, tak tahu arah jalan pulang, dan tenggelam dalam lautan luka dalam, berkutat pada kebingungan dan kebimbangan, terjebak pada zona nyaman dan menjadi kaum rebahan yang tidak memiliki tujuan akan masa depan yang cemerlang. Bila tiba saatnya akan berpisah dengan raga yang semakin menua, kita sering dihadapkan akan dua pilihan, ibarat dua sisi koin. Pilihan akan kehidupan selanjutnya, yaitu kita memilih untuk jatuh ke alam penderitaan, yang mana salah satunya adalah alam neraka, atau naik pangkat ke alam kebahagiaan, yang mana salah satunya adalah alam surga. Permasalahan berikutnya muncul, yaitu apakah bagi umat Buddha yang bukan hanya agama Buddha KTP mengenal alam surga? Di dalam ajaran Buddha, alam kehidupan untuk bertumimbal lahir makhluk berjumlah 31, yang mana salah satunya dalam pandangan umum yaitu alam surga. Di dalam ajaran agama Buddha, alam ini merupakan alam tempat tinggal para dewa, alam kebahagiaan, namun masih terbelenggu oleh nafsu duniawi. Alam dewa ini berjumlah 6, sehingga kita tidak perlu berebutan dan takut tidak kebagian tiket masuk karena habis diborong oleh para pejabat ataupun konglomerat. Alam ini berdasarkan tinggi dan rendah dari masa bertempat tinggal, dengan banyaknya ditemani oleh para bidadari nan cantik rupawan, glowing dan mulus. Selain itu juga berdasarkan tinggi rendah jabatan dan kemampuan yang dimiliki. Di alam surga ini, kita memuaskan nafsu indria kita, selalu kesenangan duniawi. Apa yang diinginkan langsung muncul di hadapan. Setelah mengetahui adanya alam surga tersebut, yang merupakan salah satu tujuan dari kita, yaitu memperoleh kebahagiaan duniawi, bagaimanakah kita bisa menempuh jalan ke sana? Jalan mana yang akan kita tempuh agar dapat sampai ke tujuan dengan selamat? Saatnya kita berkenalan dengan sang jalan untuk menuju surga. Jalan yang pertama yaitu jalan dengan cara menghindari perbuatan jahat. Dalam agama Buddha dikenal dengan melatih sila dan menjaga kemurnian sila. Bagi kita perumah tangga diwajibkan untuk melaksanakan 5 aturan dasar kemoralan yang dikenal dengan sebutan Pancasila. Dengan sungguh-sungguh bertekad melatih diri untuk menghindari 5 penyakit moral, yaitu
pembunuhan, penyiksaan makhluk hidup, mengambil barang yang tidak diberikan, perbuatan asusila, ucapan yang tidak benar, makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Jalan yang kedua, yaitu jalan dengan cara mengembangkan dan memupuk jasa-jasa kebajikan. Apabila sebelumnya kita melakukan secara pasif, yaitu bersifat penghindaran akan perbuatan buruk, maka jalan ini merupakan pelengkap karena kita secara aktif memupuk jasa kebajikan. Jalan ini dikenal dengan sebutan Pancadama. Pelatihan diri untuk menghindari pembunuhan juga harus dilengkapi dengan secara aktif mengembangkan cinta kasih dan welas asih kepada semua makhluk tanpa terkecuali, baik hina atau mulia, miskin atau kaya, rupawan atau buruk rupa. Berbeda suku, bangsa, dan agama, kita semua tetap satu jua. Bahkan kepada seluruh dunia, hingga seluruh makhluk hidup yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Pelatihan diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan harus dilengkapi dengan secara aktif melakukan penghidupan yang benar, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan tidak merugikan makhluk lain. Pelatihan diri menghindari perbuatan asusila harus dilengkapi dengan secara aktif untuk menumbuhkan perasaan puas terhadap pasangan yang dimiliki dan tidak berkhianat ataupun mendua. Pelatihan diri menghindari ucapan yang tidak benar harus dilengkapi dengan secara aktif untuk menumbuh kembangkan kemurnian hati agar selalu berucap dan berbuat benar. Pelatihan diri menghindari makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran harus dilengkapi dengan secara aktif menumbuh kembangkan kewaspadaan. Selain pelaksanaan Pancadama, kita harus menambah satu jasa kebajikan lagi, yaitu berdana atau berbagi kepada sesama. Dengan berbagi, kita bukan kekurangan, tetapi kita akan mendapatkan karma baik yang berlimpah karena hasil dari perbuatan berdana kita. Ibarat sumur yang semakin diambil, maka sumur itu tidak akan habis, malah semakin bagus dan semakin bersih, semakin banyak dan semakin baik sumur itu untuk digunakan. Simpulan di akhir pembahasan topik ini adalah umat Buddha bisa masuk surga, dan surga dalam ajaran agama Buddha merupakan alam para dewa yang menikmati kebahagiaan duniawi dari jasa kebajikan yang telah diperoleh. Alam kebahagiaan namun masih terbelenggu oleh nafsu duniawi. Meskipun dalam agama Buddha juga dikenal kebahagiaan yang mutlak yang tidak akan luntur, karena alam dewa juga memiliki keterbatasan dan masih dapat jatuh ke alam penderitaan. Untuk mencapai tujuan kebahagiaan duniawi di alam surga ini, ada dua jalan yang harus dilakukan, yaitu dengan jalan bersifat pasif, penghindaran terhadap perbuatan jahat, dan jalan bersifat aktif, melakukan dan memupuk jasa-jasa kebajikan. Inilah yang dijalankan oleh para bijaksana. Seseorang yang menjalankannya, meskipun kebahagiaan belum datang padanya, namun sesungguhnya kemalangan sudah jauh menghindarinya. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel Permata Cahaya Utama. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. And matur nuwun.